Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pembelajaran daring fisika kelas 10. Oke, materi yang kita bahas adalah materi gerak melingkar. Oke, sesuai namanya gerak melingkar berarti benda ini akan bergerak pada lintasan lingkaran. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita akan membahas benda bergerak pada lintasan lurus. Nah, sekarang benda ini bergerak pada lintasan berbentuk lingkaran. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah mengenai periode dan frekuensi. Oke, periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran. Jadi benda menempuh satu putaran dalam waktu berapa detik. Nah, itu frekuensi. Kemudian itu adalah periode. Kemudian frekuensi itu adalah banyaknya putaran tiap satuan waktu. Oke, jadi tiap detik benda ini bergerak sebanyak berapa putaran atau berapa kali mengelilingi lingkaran tersebut. Oke, periode dan frekuensi dapat ditentukan dengan rumus berikut. Oke, yang pertama ini adalah rumus periode. Jadi T itu periode, kemudian T kecil itu waktu, N ini adalah banyak putaran. Jadi periode itu sama dengan waktu dibagi banyak putaran. Atau periode itu sama dengan 1 per F. F ini adalah frekuensi. Jadi 1 per frekuensi. Nah, kemudian untuk frekuensi. Nah, frekuensi itu rumusnya N per T. N ini banyak putaran dibagi waktu. Ya kan banyak putaran tiap satuan waktu. Jadi N per T. Atau frekuensi itu adalah sama dengan 1 dibagi periode. Ya, 1 per T besar. Oke, jadi keterangannya T itu periode, satuannya sekon. F itu frekuensi, satuannya hertz. Jadi hasil ini hertz. Kemudian T itu satuannya waktu, sekon atau detik. N itu sama dengan banyak putaran. Oke, kemudian ada kecepatan sudut dan kecepatan linear. Nah, kecepatan sudut itu adalah besar sudut lintasan yang ditempuh tiap satuan waktu. Sedangkan kecepatan linear itu adalah panjang lintasan yang ditempuh tiap satuan waktu. Nah, kecepatan sudut dan kecepatan linear ini kita dapat tentukan dengan rumus berikut. Nah, omega. Ini bacanya omega yang lambang mirip W, tapi bukan W, ini omega. Omega ini adalah kecepatan sudut. Ya. Jadi kecepatan sudut itu sama dengan 2pi per T, ya, pi. Jadi nilai pi ini nanti di soal tidak perlu kita ubah nilainya. Ya. Tidak usah diubah jadi 3,14 atau 27. Nah, kemudian atau kita bisa menemukan rumus periode itu sama dengan 2pi dikalikan frekuensi. Ya. Nah, kemudian ada kecepatan linear. Kecepatan linear itu adalah omega dikali R, atau kecepatan sudut dikali R itu adalah jari-jari lingkarannya. Oke, jadi omega itu kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Ya. Radian ini adalah besaran sudut. Ya. Kemudian V itu sama dengan kecepatan linear. Kecepatan linear itu satuannya meter per sekon. R itu jari-jari, satuannya meter. T itu periode, satuannya sekon. F itu frekuensi, satuannya hertz. Oke, kita ke contoh soal. Sebuah benda bergerak pada lingkaran berbentuk lingkaran dengan jari-jari 3 meter. Benda itu mampu berputar sebanyak 100 kali dalam waktu 5 sekon atau detik. Hitunglah periode, frekuensi, kecepatan sudut, dan kecepatan linear yang dialami benda. Oke, yang pertama kita tulis dulu apa yang diketahui ya. Yang diketahui yang pertama adalah jari-jari R 3 meter. Kemudian benda berputar sebanyak 100 kali. Jadi banyak putaran itu 100 kali. Atau N sama dengan 100 kali. Nah, dalam waktu 5 sekon. Waktunya ini adalah T. Jadi T sama dengan 5 sekon. Oke, kemudian yang ditanya itu adalah pertama periode. Periode itu adalah T. Frekuensi F, kecepatan sudut omega, dan kecepatan linear atau V. Nah, pertama kita cari adalah periode. Periode rumusnya adalah T per N. Ya. Jadi T-nya tadi adalah 5, N-nya 100. Nah, jadi 5 per 100. Nah, yang atas kita bagi 5, yang bawah bagi 5. Ya. 5 bagi 5, 1, 100 bagi 5, 20. Jadi kita dapatkan periodenya 1 per 20 sekon. Kemudian frekuensi, itu rumusnya N per T. N-nya 100, T-nya 5. Jadi 100 bagi 5, jadi 20 Hz. Nah, kemudian kita cari omega. Nah, omeganya sama dengan, kita bisa menggunakan rumus 2πf atau 2pi per T. Sama saja. Nah, di sini Bapak menggunakan rumus 2pi kali F. Jadi 2pi dikali F-nya tadi kan 20. Jadi 2pi kali 20. 20 kali 2, 40. Jadi hasilnya 40 pi radian per sekon. Pi ini
nilainya nggak usah diubah, tetap pi aja. Oke. Kemudian kita cari kecepatan linear atau V. V itu rumusnya omega dikali R. Kecepatan sudut tadi kan 40 pi. Jadi omeganya 40 pi dikali R. R-nya adalah 3. Jadi 40 dikali 3, 120. Jadi 120 pi. Pi-nya nggak usah diubah nilainya. Jadi 120 pi meter per sekon. Oke, jadi kita dapatkan nilai T-nya 1/20 sekon, F-nya 20 Hz, omega-nya 40 pi radian per sekon, V-nya 120 pi meter per sekon. Nah, kemudian kita bahas percepatan dan gaya sentripetal. Ini percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran. Nah, sedangkan gaya sentripetal itu adalah gaya yang arahnya menuju pusat lingkaran. Percepatan sentripetal dan gaya sentripetal dapat dirumuskan sebagai berikut. Oke, ini A, S kecil ini percepatan sentripetal ya. A ini kan percepatan. Nah, rumus percepatan sentripetal itu adalah omega kuadrat dikali R. Jadi, kecepatan sudut dikuadratkan dikali R, jari-jari. Atau sama saja dengan V kuadrat dibagi R. V itu kecepatan linear dibagi R. Boleh pakai rumus ini atau ini, ya. Tergantung yang diketahuinya, V atau omega. Nah, kemudian ada gaya sentripetal. Nah, jadi gaya sentripetal itu massa dikali percepatan sentripetal. Jadi massa dikali AS. Ya, M dikali AS. Nah, AS-nya tadi kan ini omega kuadrat dikali R, berarti sama dengan M dikali omega kuadrat dikali R. Atau bisa juga Fs itu kan massa dikali percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal itu kan V kuadrat per R. Jadi sama aja dengan M dikali V kuadrat bagi R. Nah, jadi bisa pakai rumus ini atau yang ini. Sama. Oke, dengan AS-nya itu percepatan sentripetal, satuannya meter per sekon kuadrat, R jari-jari 1 meter. Fs itu gaya sentripetal, satuannya Newton. N itu Newton. Kemudian M itu massa benda, satuannya kilogram. Ya. Omega itu kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, dan kecepatan linear, satuannya meter per sekon. Contoh, sebuah benda bermassa 5 kg bergerak pada lintasan berbentuk lingkaran dengan jari-jari 2 meter. Benda itu mampu berputar sebanyak 150 kali dalam waktu 50 sekon. Hitunglah kecepatan sudut, percepatan sentripetal, dan gaya sentripetal. Oke, kita tulis yang diketahuinya. Pertama, massa benda 5 kg, berarti M sama dengan 5 kg. Kemudian jari-jari lintasan 2 meter, berarti R-nya sama dengan 2 meter. Wah, ini salah tulis ya. R-nya sama dengan 2 meter. Kemudian banyak putaran ya, 150. Jadi N sama dengan 150. Kemudian waktunya 50 sekon. Jadi T sama dengan 50 sekon. Nah, kemudian yang ditanya adalah kecepatan sudut, percepatan sentripetal, dan gaya sentripetal. Kecepatan sudut itu adalah omega. Ya, percepatan sentripetal AS, gaya sentripetal Fs. Oke, rumusnya omega tadi apa? 2πf atau 2pi per t kan, berarti kita harus mencari frekuensi atau periode. Nah, di sini Bapak mencari frekuensi dulu. Ya. Jadi cari frekuensi dulu untuk mencari omega atau kecepatan sudut. Nah, frekuensinya rumusnya n per t, banyak putaran dibagi waktu. Jadi n-nya 150, t-nya 50. 150 bagi 50, 3. Jadi jawabannya 3 Hz. Oke, kemudian percepatan sentripetal. Kemudian kecepatan sudut. Tadi rumusnya adalah 2pi dikali F. Jadi 2pi dikali 3. Ya kan? 2 kali 3, 6. Jadi 6pi radian per sekon. Jadi kita dapatkan kecepatan sudutnya, 6pi radian per sekon. Nah, kemudian kita cari percepatan sentripetal. Nah, rumusnya S sama dengan omega kuadrat dikali R. Nah, omeganya kan 6pi, jadi sama dengan 6pi kita kuadratkan dikali R. R-nya berapa? 2. Oke, 6pi kuadratkan, berarti 6 dikuadratkan, pi-nya dikuadratkan juga. 6 kuadrat, 36. Pi kuadrat, tetap pi kuadrat, nggak usah diubah. Nah, dikali 2. Jadi ini 36 kita kalikan dengan 2. 36 kali 2, 72. Jadi 72 pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Nah, ini percepatan sentripetalnya. Kemudian yang terakhir kita cari gaya sentripetal, Fs. Jadi Fs itu sama dengan massa dikali percepatan sentripetal. Massanya tadi berapa? 5 kg. Berarti 5 dikali
percepatan sentripetalnya kan ini 72 pi kuadrat. Nah, tinggal kita kalikan 5 dikali 72 itu hasilnya 360. Jadi hasilnya 360 pi kuadrat Newton atau N. Nah, jadi gaya sentripetalnya adalah 360 pi kuadrat N. Oke. Jadi cukup sampai sini pembahasan kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.